Mendekati batas akhir pendaftaran gugatan sengketa Pilgub Jakarta, kita akan pantau kondisi terkini di Mahkamah Konstitusi bersama dengan jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda. Selamat malam Putu. Ini hari terakhir, apakah paslon pilkada Jakarta sudah ada yang melakukan gugatan sengketa? Ya, selamat malam Yasir dan juga saudara. Sampai dengan pukul 22:11 ini memang tidak ada tanda-tanda baik itu dari kubu Ridwan Kamil Suswono ataupun juga dari Dharma Pongrekun Kunwardana yang datang ke Mahkamah Konstitusi untuk kemudian mengajukan pemberkasan dan mendaftar ataupun juga mendaftarkan perkara atau perselisihan terkait dengan Pilkada Jakarta 2024. Memang sebelumnya kalau ditarik ke belakang Yasir dan juga saudara, kita lihat bagaimana kubu dari Ridwan Kamil dan juga Suswono ini mengklaim sudah memiliki persiapan sebesar 97%, baik itu dari bukti-bukti, saksi-saksi, bahkan dalam konferensi pers kemarin juga sudah ditunjukkan beberapa bukti indikasi adanya kecurangan. Salah satunya adalah di TPS Pinang Ranti, di mana ada temuan ataupun juga dugaan menurut klaim dari kubu Ridho adalah 18 surat suara ini dicoblos untuk pasangan nomor urut 03 dan ini dilakukan oleh oknum KPPS. Ini yang disebut akan dibawa oleh kubu Ridho untuk mengajukan gugatan PHPU ke Mahkamah Konstitusi. Bukan hanya dari kubu Ridho saja, dari kubu Dharma Pongrekun Kunwardana juga mengklaim hal yang sama, tidak hanya terkait dengan dugaan adanya kecurangan, tapi juga terkait dengan legitimasi dari suara ataupun pemilih yang mengikuti Pilkada Jakarta 2024. Kubu dari Dharma Pongrekun ini mempertanyakan terkait dengan legitimasi suara dari Pramono dan juga Rano, di mana dari total ada 4 juta yang surat suara yang harusnya dimiliki atau memiliki hak suara oleh penduduk DKI Jakarta, ini hanya diikuti oleh sekitar setengahnya saja, sekitar 50% warga Jakarta yang menggunakan hak pilihnya. Sehingga menurut kubu dari Dharma Pongrekun dan juga Kunwardana, angka tersebut tidak cukup untuk kemudian mewakili suara Jakarta dalam menentukan siapa gubernur dan juga wakil gubernur terpilih. Tapi sampai dengan saat ini kami mencatat dari situs resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bahwa sudah ada 261 permohonan yang masuk begitu untuk urusan PHPU, di mana diantaranya ada 9 merupakan permohonan sengketa pilkada. Ada Edi Rahmayadi di situ yang juga sudah mengajukan permohonan sengketa tapi masih ditinjau. Kemudian ada dari Sulawesi Utara, kemudian ada dari Papua Selatan, ini juga sudah mengajukan. Terakhir tadi ada dari Sulawesi juga yang kemudian mengajukan terkait dengan sengketa di tingkat provinsi atau gubernur dan juga wakil gubernur. Tidak hanya itu saja, di tingkat kabupaten dan juga kota ini juga ada banyak sekali yang kemudian mengajukan permohonan gugatan, tentu didominasi oleh di tingkat kabupaten, bupati ada sekitar 200-an laporan yang sudah dimasukkan dan akan ditinjau terlebih dahulu oleh Mahkamah Konstitusi apakah memenuhi syarat atau tidak. Kembali soal Jakarta, Yasir dan juga saudara, memang yang kemudian disampaikan oleh kubu Ridho ataupun juga Dharma Pongrekun tidak datang sampai dengan 2 jam menjelang detik-detik penutupan Mahkamah Konstitusi dalam menerima permohonan sengketa pilkada, ini tidak disampaikan kepada publik. Apa alasannya? Yang kalau kita lihat klaimnya sudah punya bukti, saksi sudah siap, tinggal melaporkan saja begitu. Tapi sampai dengan malam hari ini belum ada laporannya sama sekali. Memang kalau mengacu begitu ya pada pernyataan dari kubu Ridho, ini tinggal menunggu ACC atau keputusan dari ketua tim pemenangan, yakni Ahmad Riza Patria. Tapi kalau kita lihat kembali tarik ke dalam peraturannya, Yasir dan juga saudara, memang untuk Jakarta sendiri ini diatur dalam Undang-Undang Pilkada, tepatnya pada pasal 158 nomor 1C begitu diatur untuk Jakarta yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 6 juta atau sampai dengan 12 juta penduduk. Ini harus ketika mau mengajukan perselisihan sengketa pemilu maka harus ada selisih sekitar 1%. Kalau kita lihat mengacu pada angka yang kemudian sudah dihitung di rekapitulasi berjenjang dari kabupaten kota sampai dengan kemudian provinsi kemarin yang sudah ditetapkan oleh KPU Jakarta, memang 1% dari surat suara
suara sah, ini jumlahnya sekitar 43 ribuan suara. Artinya kubu Ridho harus bisa membuktikan bahwa selisih 43 ribu suara itu bisa dibuktikan dan dibawa ke meja sidang jika memang ingin memenangkan proses sengketa di Mahkamah Konstitusi. Jadi pertanyaannya adalah apakah kubu Ridho bisa memenuhi syarat tersebut untuk mengajukan dan apakah bukti-bukti juga sudah siap untuk dibawa ke meja Mahkamah Konstitusi. Jadi kita masih menanti, masih ada sisa waktu sekitar 2 jam apakah ini akan digunakan, karena kalau tidak artinya KPU Jakarta tinggal melanjutkan hasil rekapitulasi yang sebelumnya sudah dihitung secara berjenjang sampai dengan di tingkat provinsi dan Pramono Rano unggul melebihi syarat 50+1 dengan 50,07%. Yasir. Masih kita tunggu apakah ini tim Ridho akan mengajukan gugatan ke MK sampai batas waktu nanti ya, pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Niputu Trisnanda atas informasinya dari Mahkamah Konstitusi.